Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Sandy Alfiansa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Izinkan saya untuk menjadikan Kak Erika Yolanda ini sebagai responden dari wawancara saya yang berjudul Kesehatan Mental Indikator WHO. Langsung saja ke pertanyaan pertama yang telah dijawab dari Google Form kemarin, yaitu Kak Erika mengatakan bahwasanya pernah mengalami ketegangan dan kecemasan. Coba tolong dijelaskan ketegangan kecemasan apa yang pernah Kak Erika alami. Ketegangan dan kecemasan yang pernah dialami itu dulu waktu zaman semester akhir. Ya, oke. Semester 7, semester 8. Nah, di situ kan emang di kampus saya tuh ujiannya tuh bertumpuk gitu. Jadi yang pertama tuh ada magang, terus kita harus bikin laporan magang yang harus disidangkan. Terus kita juga harus bikin semprop juga. Jadi ketegangan itu tuh bertumpuk-tumpuk antara yang satu dan yang kedua itu juga cuma beda selang waktu sidangnya tuh cuma 2 minggu. Oke. Sedangkan tugasnya itu kan banyak, dari harus yang laporan ke sekolahan, terus bikin laporan magang itu sendiri yang buat sidang, terus kita harus nyari teori-teori juga yang buat semprop. Ditambah teori semprop tuh harus bener-bener yang green theory, sedangkan yang green theory itu bukunya lama-lama banget tahunnya. Nah itu tuh kayak membagi waktunya itu untuk yang satu dan yang lain tuh lumayan Sulit ya. bikin pusing gitu. Jadi apalagi waktu-waktu mau sidang tuh tegang banget, cemas banget, karena takut teori yang kita pakai itu nggak sesuai sama dewan penguji gitu. Nah, dari ketegangan Kak Erika tersebut, dari magang, dari persiapan skripsi, nah itu bagaimana cara Kak Erika sendiri untuk melepaskan ketegangan itu, atau istirahat sejenak kah atau apa gitu? Untuk menghilangkannya itu ya paling istirahat atau cerita-cerita sama temen gitu, kayak keluh kesahnya lagi sulitnya di sini nih, lagi sulitnya di sini nih gitu. Jadi kayak sharing-sharing buat kayak membagi, kayak bisa juga kayak minta tolong, ini kayaknya harusnya nyarinya apa ya, teori ini apa ya gitu. Jadi kayak saling membantu aja sih. Jadi meringankan kecemasan juga, support mereka juga kan. Jadi oh iya, harus ngejar, harus selesai, harus tepat waktu. Jadi ketegangan itu, kecemasan itu ya walaupun ada tapi berangsur menghilang sih. Tapi nggak semuanya menghilang, masih ada sedikit, cuma masih bisa dihandle. Oh, berarti ada faktor eksternal gitu, seperti teman, biar kayak sharing-sharing ilmu atau kekurangan di sini apa di mana gitu ya Kak? Iya, harus itu. Kalau misalnya kayak gitu harus, karena kita nggak bisa berdiri sendiri, karena teman kan juga kayak ngasih masukan, oh ini ada kurang di bagian ini nih, ada yang kurang di bagian ini nih. Jadi kayak menutupi apa yang kita nggak bisa gitu. Jadi membantu kita. Jadi kan kita jadi kayak oh iya ini udah bener, oh iya ini udah ini. Jadi dari masukan mereka juga kita jadi kayak lebih pede loh, yang kita bikin tuh ternyata udah bener gitu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaannya selanjutnya, ke Erika juga kan mengatakan sering gitu mengalami kekecewaan dan menjadikan kekecewaan itu sebagai pelajaran. Nah, itu kecewanya apa tuh, kecewanya tuh? Kecewanya itu pernah gagal di sempro. Oh, Itu karena variabelnya salah. Sebenarnya bukan salah dari diri sendiri juga, karena ada sesuatu yang milihinnya juga salah gitu. Tapi oke.
itu emang pernah bikin down sih, karena di situ bener-bener harus ngerombak dari awal, harus ganti variabel baru, harus nyari teori baru yang bener-bener mulai dari nol lagi. Ya tapi buat jadi pengalaman sih, kayak harus lebih teliti lagi, harus lebih kuat sama pendirian sendiri kalau misalnya emang teori itu nggak baik ataupun variabel itu tuh nggak cocok loh sama yang ini. Jadi kayak harus punya pegangan sendiri kalau misalnya yang kita mau itu beneran ada, dan kita tunjukin kalau misalnya kita bisa ngerjainnya itu. Nah jadi kayak apa ya, kalau misalnya emang sering sih kayak kegagalan gitu. Ada beberapa kegagalan juga yang pernah dialamin dari zaman-zaman sekolah dulu pun ada, cuman lebih kayak pembelajaran hidup aja sih. Kayak oh iya, semua yang kita mau pun nggak selalu berjalan mulus, banyak lika-likunya, tapi di kemudian hari tuh jadi kayak pembelajaran. Oh yang dulu tuh ngajarin kita lebih sabar, lebih kuat, lebih banyak lah pengalaman yang banyak nilai plusnya. Dari kekecewaan itu belajar banyak lah, seperti kayak kita harus sabar, kita harus lebih semangat lagi, harus Iya. lebih fight lagi lah gitu. Iya, harus lebih kuat lagi, harus lebih tahan banting lagi buat Oke. ngerjain sesuatu hal. Yang namanya mau mengejar cita-cita kan nggak semuanya berjalan mulus lancar gitu aja. Harus banyak lika-likunya, dan itu yang harus dinikmati. Oh siap. Nah untuk selanjutnya oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Eri kan mengatakan ia pernah merasa puas atas perjuangan hidup sendiri. Nah, namanya perjuangan hidup sendiri kan pasti kan ya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Ada yang bisa kita kan, wah nih sesuai ekspektasi kita nih, kayak goal lah gitu. Ada juga yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, pastinya kan kayak Erika seperti tadi yang dikatakan kayak gagal di sempro gitu kan. Pasti kan tuh kayak ya itu dikatakan ya kurang, tidak sesuai ekspektasi Kak Erika sendiri. Nah itu bagaimana cara dari yang tadi itu, kegagalan itu, menjadi tapi tetap puas gitu dalam perjuangan itu, gimana tuh Kak? Caranya tuh kayak pertama ngiklasin yang udah gagal itu. Oke. Terus kita mulai lagi dari awal, kita lebih fokus lagi, kita lebih yakin lagi kalau misalnya kita bisa ngerjain itu tepat waktu dan sesuai apa yang kita inginkan. Lebih rajin lagi untuk bimbingan ke dosen, lebih rajin lagi untuk minta pengarahannya, lebih detail lagi untuk mau menanyakan sesuatu yang lebih rinci. Jangan yang kayak misalnya dosen udah ngarahin nih A misalnya, oh ya udah ngikut aja gitu. Tapi kita tuh lebih kayak yang A itu harusnya kayak gini ya Bu, ini kayak gini ya Bu, ini kayak gini ya Bu. Jadi kita lebih detail, lebih benar-benar mempersiapkan apa yang kita ulang dari awal itu. Nah, jadi pas sidang skripsinya itu kita lebih yakin dengan hasil yang kita buat itu. Jadi yang kita garap selama 1 semester itu berhasil gitu. Oke, berarti ya sama seperti tadi, kayak lebih harus teliti lagi, Lebih harus teliti lagi, lebih harus yakin lagi, lebih harus detail lah, pokoknya lebih detail dalam segala halnya, itu harus lebih detail. Oke. Nah untuk selanjutnya itu Kak Erika mengatakan ada hubungannya antara orang yang dapat berkomunikasi dengan baik dan terbiasa dalam hal tolong menolong dengan sesama. Nah itu ada hubungannya dengan kesehatan mental orang tersebut. Nah itu
penjelasannya seperti apa tuh Kak? Nah itu kembali lagi kayak yang tadi kan, yang lebih banyak sharing sama teman, Oke. maupun itu teman dekat, mau teman sekelas, maupun teman bimbingan ataupun yang lain, ke dosen segala macam, mau dosen pembimbing, mau dosen yang ngajar kita sehari-hari, itu lebih kayak kita terbuka. Karena kalau kita banyak ngobrol sama orang lain tentang hal-hal yang positif, itu akan berdampak positif juga dengan kita. Karena semakin kita jarang berkomunikasi sama orang lain, kita pendam sendiri masalah kita sendiri, itu akan berdampak dengan kesehatan mental kita sendiri. Kayak apa-apa dipikirinnya negatif. Tapi kan kalau misalnya kita sharing sama orang lain, itu kayak yang kita pendam itu jadi kayak tersalurkan loh gitu. Jadi kita kayak apa ya, bisa membersihkan pikiran kita yang macam-macam tuh. Kayak oh ternyata ini tuh jalannya kayak gini, oh ini ternyata jalannya kayak gini. Emang nggak sesuai semuanya, cuman kan lebih kayak tertata aja gitu. Dan yang ruwet-ruwet di kepala kita tuh nggak ada lagi, walaupun ada tapi nggak yang bener-bener netting banget. Jadi kesehatan mental kita pun tetap terjaga gitu. Dan untuk tolong menolong tuh kayak misal kayak pas skripsi lah ya, main tolong menolong sama temen kayak yang tadi gitu. Misalnya sharing-sharing, misalnya aku susahnya di mana nih, mereka membantu, atau mereka susahnya di mana aku tolongin, yang teori apa gitu. Misalnya kayak oh aku punya bukunya atau apa gitu nih, bukunya cari di sini. Jadi kita kan saling berbagi, terus saling sharing. Jadi pikiran kita tuh lebih kayak oh yakin nih kayak gini, jadi lebih sehat gitu. Untuk mengerjakan sesuatu itu lebih sehat pikirannya gitu. Oke, oh jadi kayak biasa untuk berkomunikasi kepada teman, untuk sharing-sharing atas mungkin kesulitan kita gitu. Nah itu ya kesehatan mental kita itu akan lebih baik gitu Lebih daripada kita memendam itu sendiri gitu Iya Kak. kan, kalau misalnya kita mendem nih, pikirannya malah makin jelek-jelek. Misalnya kayak apa, ih kayaknya nggak bakal lulus, kayaknya ini nanti stres, cemas, makin panik, makin malah jadi gagal gitu kan. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita sharing kesulitan kita di mana, mereka kan juga akan kayak ngebantu kita loh. Oh ini gini-gini, jadi kita pikirannya terbuka. Oh ternyata teori ini, oh ternyata teori ini. Jadi kan kayak makin banyak masukan, makin banyak kita sharing kan, jadi kayak terbuka semua. Jadi yang kecemasan kita pendem itu lebih keluar gitu, maksudnya lebih ringan dibanding harus kita pendem sendiri. Oke, baik Kak Erika. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Nah, Kak Erika kan setuju nih, orang yang memiliki spiritual atau agama yang baik, nah itu berdampak kepada kesehatan mentalnya pun akan ikut baik. Nah, itu penjelasannya dong Kak Erika. Iya, kalau misalnya yang spiritualnya baik atau agamanya baik kan lebih kayak ngerti gitu, semua hidup itu kan ada cobaannya. Oke. Kayak Allah tuh pasti ngasih cobaan ke manusia itu kan sesuai kemampuannya masing-masing. Iya. Gak mungkin melebihi batas kemampuannya. Jadi kayak kalau kita paham, kita tahu gitu misalnya tentang hal itu, kita jadi kayak oh ini lagi ujian, sabar aja, nanti pasti akan selesai gitu. Jadi kayak lebih apa ya, lebih kayak nerima aja sih. Kalau misalnya yang spiritual yang nggak bagus kan kayak menyalahkan Tuhan, kok gini banget sih, kok gini banget gitu, malah jadi kayak ngebatin sendiri ataupun jadi makin stres sendiri. Kalau misalnya stres gitu kan apa ya, kalau misalnya kita inget Tuhan gitu, kita inget Allah, itu kayak kita sholat pun kalau lagi sedih itu pasti nanti ada jalannya. Kayak misalnya waktu itu bener-bener yang harus nangis, bener-bener sholat tuh nangis gitu, minta jalan, itu pasti ada aja. Misalnya besoknya oh ketemu teori ini, ketemu itu gitu. Jadi kayak ada aja jalannya kalau misalnya emang kita yakin gitu. Berarti ya kita harus husnuzon lah gitu kepada Allah. Iya, kita bersangka baik gitu pasti. bersangka baik terus. Nah, atas dari yang mungkin ada kesulitan gitu, nah karena kita bersangka baik mungkin ya ada rintangan dikit lah gitu ada buat rintangan dikit, cuma pasti ada jalannya. pasti ada jalannya. Oke Kak
Erika. Makasih. Mungkin untuk wawancaranya ini sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.